Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, atau stimulasi psikologi yang tidak memadai, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya, dan berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, motorik, dan kesehatan jangka panjang. Pada tahun 2022, data prevalensi stunting di Kalimantan Selatan pada balita 0-59 bulan tercatat sebesar 24,6%. Pada Kabupaten Barito Kuala menjadi kabupaten dengan angka prevalensi tertinggi. Stunting di Banjarmasin pada tahun 2021 itu tercatat 27,8%, pada tahun 2022 22,4%, pada tahun 2023 3,8%. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting nasional berada di angka 24,4%. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 melalui berbagai program intervensi gizi dan kesehatan. Nah, lalu apa saja sih faktor penyebab stunting? Penyebab stunting bisa terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan ibu yang mempengaruhi keputusan terkait pemberian gizi dan perawatan kesehatan. Pola asuh yang kurang tepat, seperti praktik kebersihan dan pemberian makanan yang tidak memadai. Asupan gizi yang tidak cukup, seperti kurangnya asupan protein dan zinc pada anak, buruknya status gizi ibu selama kehamilan, berat badan lahir rendah, atau pertumbuhan janin yang tidak optimal selama kehamilan, kondisi ekonomi yang rendah, yang mempengaruhi kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi dan akses ke pelayanan kesehatan, serta faktor lingkungan dan kebiasaan praktik kebersihan yang buruk, seperti tidak menjaga kebersihan makanan atau lingkungan rumah yang meningkatkan risiko infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan anak. Faktor risiko stunting pada balita di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah faktor risiko dari orang tua, yang mencakup tingkat pendidikan ibu yang rendah, status sosial ekonomi yang rendah, kurangnya keterlibatan ibu dalam pengasuhan anak, kurangnya konsumsi tablet zat besi selama kehamilan, serta tinggi badan ibu yang secara genetik dapat berkontribusi pada risiko stunting. Yang kedua, faktor risiko dari si anak atau balita, yang mencakup berat badan lahir rendah, panjang badan saat lahir pendek, kurangnya pemberian ASI eksklusif, rendahnya konsumsi makanan bergizi, serta cakupan imunisasi yang tidak lengkap, yang membuat anak lebih rentan terhadap penyakit yang mempengaruhi pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah faktor dari lingkungan yang mencakup sanitasi yang buruk yang dapat menyebabkan infeksi dan diare sehingga menghambat penyerapan nutrisi, serta masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan gizi. Selanjutnya adalah cara pencegahan stunting. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang stunting. Yang kedua, meningkatkan cakupan kegiatan pencegahan stunting. Yang ketiga, meningkatkan intervensi peningkatan gizi dan kesehatan ibu dimulai sejak remaja dengan pemberian tablet FE. Yang keempat, melakukan intervensi untuk meningkatkan praktik pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI. Dan yang terakhir, memperkuat intervensi berbasis masyarakat dengan melakukan WASH untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi pada anak seperti diare, malaria, dan juga cacing. Baik, selanjutnya adalah pengendalian stunting menurut multidisiplin ilmu. Yang pertama dari kedokteran. Pengendalian stunting pada bidang kedokteran salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan suplemen gizi seperti asam folat, zat besi, vitamin A, dan kalsium kepada ibu hamil dan bayi agar tercapainya pemenuhan gizi yang optimal. Setelah kelahiran, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan juga sangat disarankan untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Selanjutnya, menurut dari ilmu kesehatan masyarakat, pemberian edukasi dan promosi kesehatan khususnya ibu hamil dan menyusui, penjelasan terkait pentingnya asupan gizi yang baik sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Advokasi kebijakan di mana hal ini menjadi dasar kebijakan di tingkat daerah maupun nasional untuk mendukung program-program yang bertujuan mencegah stunting seperti penyediaan fasilitas kesehatan, makanan bergizi, hygiene dan sanitasi, serta air bersih. Menurut ilmu dari keperawatan, yang pertama adalah pemberian edukasi suportif kepada ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya gizi seimbang maupun pencegahan stunting. Yang kedua, pelayanan kesehatan seperti melakukan pemeriksaan gizi terhadap ibu hamil dan anak-anak serta memberikan bimbingan konseling gizi. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan motivasi mereka dalam pemberian gizi yang cukup untuk anak-anak.
berdasarkan dari ilmu psikologi. Yang pertama adalah psikoedukasi kepada orang tua dalam memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi seimbang dan stimulasi yang tepat untuk tumbuh kembang anak. Yang kedua, konseling keluarga khususnya kepada orang tua yang memiliki anak stunting untuk selalu memberikan dukungan psikologis dan membantu mereka mengatasi kendala yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah melakukan stimulasi perkembangan anak dengan memberikan bimbingan terkait cara memberikan stimulasi yang tepat untuk perkembangan anak. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.